Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana ila arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yakin. Rabbi syahri sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Alhamdulillah para ibu, para bapak, kita lanjutkan lagi lakon kita nih. Ya, lakon istiqomah, mudah-mudahan ya istiqomah sehat. Alhamdulillah. Walaupun di tengah pandemi yang belum pasti kapan berakhirnya ya, kita berharap dengan usaha banyak berdoa ya. Alhamdulillah. Nggih ngapunten. Ngatur suwun Ibu. Alhamdulillah. Berdoa supaya pandemi ini segera berakhir ya. Walaupun minggu-minggu ini informasinya justru semakin ya, beritanya. Ya, kebetulan kemarin saya ketemu dengan istrinya Satgas Covid, Dr. Sutomo itu, RSUD Dr. Sutomo. Pak, itu katanya Dr. Sutomo penuh oleh pasien-pasien COVID ya. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua, kita ini bukan takut tapi berharap ya Gusti Allah paring sehat kesehatan. Mudah-mudahan anak cucu kita jadi anak-anak yang solih dan solihah ya. Kita termasuk orang-orang yang sehat. Makanya saya berharap ibu-ibu dalam rangka tolak bala, kata-kata sedekah nggih sak wontene. Sedekah bangsa harta, sedekah bangsa tenaga, sedekah bangsa pikiran. Katanya as-shadaqatu tatba'ul bala. Karena sedekah itu yang bisa menolak bala. Ya, mudah-mudahan kita semua dijamin oleh. Nah, minggu yang lalu kita sudah sampai kepada gambaran akhrasan nasi ala hayah. Wala minal ladina asyraku, bahkan kalau dibandingkan dengan orang musyrik toma atau lobanya orang Yahudi, orang Nasrani kepada bangsa dunyo itu luar biasa. Bahkan mereka tuh berharap ya waddu lau yu'ammaru alfa apasana. Mereka berharap, berkeinginan, berangan-angan. Nah, karena menurut beberapa penafsiran ya, mereka punya angan-angan seperti itu karena mereka sebetulnya sudah punya keyakinan kalau dengan kelakuannya itu orang bakal selamat di akhirat nanti itu. Mereka sadar sebetulnya. Jadi orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir, orang-orang sing bangkang berani melawan Gusti Allah, dalam hati kecilnya itu masih ada. Sebetulnya aku koyong ngene iki ora bakalan selamat di akhirat itu. Makanya kompensasinya mereka bermimpi. Ya waddu ahaduhum lau yu'ammaru alfa sanah. Kata sekadesek ngeten rasane. Tetapi ingat wa mahwa bimuzahjihi ayu ammaro wallahu basirum bima ya'malun. Nah, setelah ayat ini kita dilanjutkan ya, ini untuk semacam penghibur ya kepada orang-orang yang beriman, khususnya kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghiburnya dengan seperti apa? Qul man kana aduwwa li Jibrila fa innahu nazzalahu kana. Qul. Nah, kenapa ada ayat ini turun? Karena sebelumnya ada asbabul wurudnya ini, ada asbabun nuzulnya. Jadi kadang-kadang dalam
ilmu tafsir itu ada yang namanya asbabun nuzul yang sudah juga saya sampaikan. Jadi asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Qur'an. Tetapi tidak semua ayat Al-Qur'an itu memang ada sababun nuzulnya. Tapi memang ada beberapa ayat tertentu yang ada sababun nuzul. Kados ayat ini, kul mangkana adwali jibrila, saderenge Rasulullah itu ditangledi oleh ada yang mengatakan Sa'ala Ibnu Sur au Umar, ada yang mengatakan Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat ya. Ada yang mengatakan ada juga Rasulullah ditanya oleh salah seorang Bani Israel, ya Nabiya, wahai Kangjeng Nabi, amma ya'ti bil wahyi, sopo sing nekani wahyu nang awakmu gambarannya. Tapi kan gak pantas Rasulullah disamakan dengan bahasa orang yang gak pate berakhlak. Sinten Rasul singkang beto wahyu dumateng panjenengan. Nah, jadi kepada Rasulullah itu bahasanya ya diupayakan bahasa yang terhalus. Nggih. Hal panjenengan kan halus nggih. Mosok awakmu kan gak pantas. Nang ustade, nang kiyaine, nang bunyaine ya bosone diupayakan basa sing krama inggil. Jangan sampai panjenengan ini bahasanya bahasa hantam kromo kan. Walaupun artinya ya sama. Sinten Rasul ingkang beto wahyu dumateng panjenengan kan. Amma ya'ti bil wahyi, sinten malaikat sing beto wahyu dumateng panjenengan. Syukur kalau bapak-bapak dan ibu-ibu di rumahnya menggunakan bahasa kromo inggil. Nah, jadi ada penulis barat yang membedakan priai dengan orang biasa itu apa? Karena priai itu dari sisi bahasanya selalu menggunakan bahasa kromo inggil. Kalau kita menggunakan bahasa hantam kromo kan bahasa Jawa itu ada kromo inggil, kromo madya, terus yang paling bawah apa namanya Bu? Ngoko. Nah, ya kalau saged ya ngapunten kula niki belajar bahasa Jawanya kebanyakan di Surabaya. Dan orang Surabaya itu yang banyak bahasanya itu bahasa gaul. Bahasa Jawa gaul. Kayak jancuk barang sampai ada skripsi yang nulis anak UNESA dulu masih IKIP nulis masalah perjancukan. Nah, kalau gitu ya pun ngantos ngoten nggih sing sae mawon. Sebab ternyata Bu, ini anak-anak yang di rumahnya orang tuanya selalu memperdengarkan bahasa halus, bahasa kromo inggil, secara tidak sadar anaknya juga mengikuti. Kalau bapaknya bahasanya bahasa. Jadi kalau bahasa Sunda juga sama. Bahasa Sunda juga ada namanya bahasa halusnya Bu, ada kromo inggilnya juga. Panjenengan pun ngantos bilang dahar dengan orang Sunda. Nah, kalau tiang Jawa kan dahar itu bahasa halus nih. Monggo dahar. Dahar nedo nggih. Mangan. Napa Bu? Ibu-ibu badog kan. Waduh, nah kalau ibu bilang badog, anaknya bilang nopo mangki. Monggo. Nah, bahasa Sunda itu dahar itu kasar. Masih halusan nedo. Mangga nedo, tuang, mangga tuang. Amma yati bil wahyi binal malaikati, Rasul sinten malaikat sing beto wahyu dumateng panjenengan. Pakola mangkon jawab sapa Rasul kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang bawa wahyu, yang sing beto wahyu nang aku wahai Bani Israel, Jibrilu tegese malaikat Jibril. Nah, ketika orang Yahudi ya diberitahu kalau yang membawa wahyu kepada Kanjeng Nabi kita itu Jibril, justru mereka ini menganggap faqala huwa aduna. Wah, ini Jibril itu musuh kita.
Karena apa? Karena ya'ti bil azab. Karena Jibril itu yang biasa bawa siksa. Padahal yang bawa siksa itu bukan malaikat Jibril. Mereka berharap, jadi ternyata ininya itu ditelusuri ya, orang Yahudi, orang Nasrani gak gelem iman itu ya disebabkan oleh dua faktor. Faktor pertama kaitannya dengan iri dumateng Kanjeng Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua karena wahyu yang membawa dari Gusti Allah kepada Kanjeng Nabi kita itu malaikat Jibril. Mereka berharap walau kana Mikaila la amanna, katanya. Seandainya yang betul wahyu niku malaikat Mikail, kami akan beriman. Nah ini masih ada. Artinya begini, nah, ngapunten ini bukan ngarani. Ya. Kadang-kadang kita pilih-pilih juga kan. Seandainya si anu aku melo, tapi si iki ya orang melo. Nah, bahasa pilih-pilih yang berhubungan dengan kebaikan pun ngantos gitu. Kalau panjenengan pilih-pilih urusan kebaikan berarti panjenengan niku ya luwih ala tinimbang Bani Israil. Wong Jawa akhlake Bani Israil karena nauzubillah. La amanah. Kenapa? Karena li'annahu, karena setuhune malaikat Mikail iku yakti tumeka sapa malaikat Mikail bil khisbi, kalawan betok sandang pangan. Memang Mikail itu kan malaikat yang ditugasi bagi rizki. Jadi setiap malam Gusti Allah itu sudah ngutus malaikat Mikail untuk memberi rizki semua makhluknya. Oleh karena itu panjenengan semua pun ngantos frustasi. Besok aku mangan opo? Pun ngantos ngedalaken ungkapan sing kados ngoten niku. Jangan sampai kita mengatakan aku meneh mangan opo. Ini nun sewu nih. Ada tokoh ya, di daerah Jawa Timur di satu wilayah. Tokoh ini meninggal dunia itu wafat. Namun tokoh ini mewariskan pesantren, mewariskan aset untuk anak putunya. Tetapi aset ini masih kumpul karo barang dulurnya yang meninggal dunia. Nah, akhirnya si janda ini berulah, ngapunten nggih, berulah ya opo harta dulure itu ben seolah-olah dianulir. Padahal masih ada. Ini saya ngantos ini ngantos tukaran, gara-gara. Nah jawab itunya tuh, yo kalau awakmu sing ngepek, bukan, padahal ini bukan ngepek, wong lembaga diurus bareng maunya si adiknya yang meninggal dunia itu diurus bareng karo ponakane. Nah, tetapi si istrinya yang meninggal ini mikir, nah kalau awakmu melo-melo, anakku meneh mangan opo, terucap. Nah itu nauzubillah min zalik. Padahal itu anak tokoh. Istrinya ini punya ungkapan kados ngoten niku, datang ke rumah saya. Nah saya bacakan ayat ini aja, cerita ini pun ngantos ngoten ibu. Gusti Allah ini pun menjamin, saya katakan, wong kita ini setiap bikat birizkihi wa ajalihi wa sakiyun aw sa'idun, saya katakan setiap orang itu sudah dijanjikan oleh Gusti Allah itu ketika usia manusia itu 120 hari di dalam kandungan ibunya. Makanya panjenengan pun ngantos ngoten, jenengan tobat mawon bukan enak saja nih diramut sarang-sarang, dinikmati bareng-bareng, jenengan ngepek dhewe sampai tiang niku stres. Ngapunten Bu, ini saya bercerita supaya kita tidak keturunan Bani Israil. Stres akhirnya sakit sama nih kok cuci darah 1 minggu 2 kali. Astagfirullahaladzim.
Itu sudah 3 kali datang ke rumah kulo. Ya, anaknya kulo nasehati, kebetulan salah satu anaknya ini juga dapat ponaan dari istri. Ya Allah tak nasehati, pun ngantos ngoten Bu, nang dunya iki pun ngantos jenengan duwe angen-angen Gusti Allah ora bakal jamin. Wong burung yang gak duwe akal. Nah itu. Jadi nah ini Bani Israel seperti itu wataknya tuh. Laukana Mikailala amana, karena apa? Li'anahu ya'ti bil khisbi wasilmi. Nah, karena malaikat Mikail ya, itu malaikat yang membawa sandang pangan. Khisbi itu sandang pangan. Wasilmi lan bawa keselamatan. Nah, itu anggapane Bani Israil. Oleh karena itu turun ayat ini, fanazala mangka tumurun kul. Nah, Gusti Allah memerintahkan kepada nabi kita saat itu. Nah, sekarang kepada kita, makanya panjenengan sing pun rajin ngaos niki, mudah-mudahan bisa menjelaskan juga kepada orang-orang yang masih ragu kepada Al-Quran itu. Kul, nah, karena apa? Kata-kata Rasul, khitabun nabi, khitabu ala umatihi. Memang awalnya aku sing diperintah, kata Rasul kita Nabi Muhammad. Tapi selanjutnya ya awakmu kabeh sing iso menjelaskan kepada yang lain. Makanya ada hadis kan, baliku ani walau ayah. Kalau memang awakmu mampu jelasno minimal nang anak putune. Karena yang terutama bapak-bapak minimal nang bojone, nang anake, nang putune. Karena tugas bapak-bapak itu adalah ku angpusakum wa ahlikum naro. Tugas kita semua bapak-bapak. Ngapunten ibu-ibu, bukan berarti ini mendiskreditkan ibu-ibu. Kok bapak karena apa? Karena ar-rijalu qawwamuna 'alani nisa. Yang bertanggung jawab menyelamatkan keluarga itu tugasnya bapak-bapak. Ngapunten bapak-bapak nggih. Makanya bapak-bapak pun ngantos ini, pun ngantos dados contoh sing boten sae kangge keluargane. Ben ora pepatah Jawa katut apa namanya kacang ora adoh saka lancarane. Bapak-bapak jadi faktor utama itu. Mantun bapak-bapak ngapunten, sebab keluarga-keluarga muslim ini katanya Abdul Wahab Kholab itu memang harus dibentuk dari ahlun-ahlunnya itu. Makanya kan Al-Qur'an itu kan ulil kurba. Ayo saiki dulur-dulurmu sing cedek-cedek. Pun ngantos kados wau niku, kados sing kula omongaken wau niku, nauzubillah min zalik. Nah itu. Kul ngucapo panjenengan. Nah, kalau nang Rasulullah itu ndawu ngendika Rasul. Walaupun memang kul ini perintah dari Gusti Allah, tapi kan ingkang saya bahasane ngendika Rasul lahum kedua orang-orang Yahudi ya. Apa yang harus disampaikan kepada mereka? Mang sinten mawong kana kang ana sapa siman ana iku aduan musuhi sapa siman. Musuhi li Jibril malang malaikat Jibril. Wal yamut ghaidon. Nah ini kalau orang itu nyono-nyono, ngiro-ngiro, ya, ngapunten nggih, pun kula ngarani, makanya panjenengan pun ngantos ngiro-ngiro, nyono-nyono, tiang lintu. Boleh jadi orang yang kita terka-terka itu sebetulnya lebih istimewa dari kita. Ngapunten nggih. Kadang-kadang kita ini apa sok ngukur-ngukur. Nah ini nggak boleh. Kalau panjenengan sok ngukur-ngukur itu, yaitu ketularan penyakitnya Bani Israil. Wal yamut ghaidon. Nah, kalau kamu musuhi malaikat Jibril, ilingo ya hati-hati yo, matimu itu nanti kesasar. Nah, matinya itu mati dengan apa? Dengan bendu dari Gusti Allah.
Fa innahu maka sautune malaikat Jibril iku nazzala punurun akan sapa malaikat Jibril nah hunut marang Kanjeng Nabi. Nah ditafsiri supaya lebih tegas nurun akan nopo malaikat Jibril dumateng Kanjeng Nabi ai Qur'ana tegese malaikat Jibril yang menurunkan Al-Qur'an. Jadi Al-Quran itu kan prosesnya ini kurang lebih 23 tahun Bu. Oleh malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi kita Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada 3 proses kan. Proses pertama dari Gusti Allah kepada malaikat Jibril. Min lauhil mahfud ila samaidun dunia. Kemudian malaikat Jibril seolah-olah bersemayam di dalam langit dunia. Ini jadi pertanyaan, langitnya itu di mana? Nah, ketika Isra Mi'raj itu dijelaskan. Ada beberapa ada beberapa lapis kan itu. Dan setiap lapis itu ternyata langit ini jogok malaikat dan para rasul. Sehingga ketika kita menerima perintah sholat, Rasulullah itu ketika setelah turun di Subhanallah di asra bi 'abdihi minal masjidil haram ila masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu. Nah, jadi ternyata ketika Gusti Allah Isra Mi'raj itu juga Gusti Allah melalui malaikat Jibril yang mendampinginya Rasul itu menjelaskan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kan itu apa saja, mulai gambarane wong sing akeh dusone, ya kan, wong sing akeh ngerasani ternyata lidahnya dipotong-potong. Kan Rasul akhirnya tanya, Jibril, kok ana manusia sing kaya ngono siksane, sapa iku? Nah, iku wong-wong sing biasa ngerasani. Ngapunten, ini bukan berarti itu monggo kalau gak percaya panjenengan maos mawon riwayat-riwayat yang berhubungan dengan Isra Mi'raj. Kan ngoten di kamar. Nah, sehingga apa saja loh Rasul kok ada nenek-nenek sudah tua sudah. Lah itu gambaran dunyomu saniki ya Gus tua niku. Itu zaman Rasul Isra Mi'raj kurang lebih 14 abad lebih yang lalu. Apalagi sekarang sudah koyo opo. Nah, sekarang digambarkan mengapa dunia itu disimbolkan perempuan. Nauzubillah min dzalik. Ini bukan berarti mendiskreditkan ibu-ibu, memang gambaran yang paling dekat. Makanya kan ada hadis al-mar'atu imadul bila. Nggih, leres nggih. Ada hadis niku. Nah, ibu-ibu hafal hadis itu insyaallah nggih. Nah, nazzalahu ala qalbika. Nah, ini apa namanya? Ininya itu connect. Nah, connectnya awal wahyu sampai kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW ala qalbika biidnillahi. Jadi malaikat Jibril itu nyentuhkannya itu sampai masuk. Makanya nanti di dalam surat Asy-Syura ya kita juga berbicara seperti apa model-model malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa mekanisme. Wah, dalam bahasa yang lebih keren ya. Ada yang suara gemerincingnya lonceng itu kan, ada yang langsung masuk ke dalam. Nah ini karena apa? Nah sebelumnya juga gitu kan, ternyata urusan iman itu urusan sentuhan hati dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya monggo diresiilah hati kita ini. Ilaman atallaha biqalbin salim. Gusti Allah itu hanya niteni nang wong-wong yang beriman itu manakala hatinya benih, hatinya resi kan. Gambarane hati resi itu kados nopo?
para ulama tasawuf menggambarkan tahliyatul qalbi anil ausufil mazmumah wa tahliyatuhu bi ausufil mahmudah fayasduru minhu af'alul jamilah. Ekspresi dari orang yang hatinya bening yaitu af'alul jamilah. Perilaku nipun mewujudkan dalam perilaku ingkang terpuji. Monggo sami-sami kita koreksi. Jadi kalau hati kita resi, bening, ya omongane ya sae, perilakunipun sae. Nah itu ukuranipun ngoten tresajan. Ngapunten, makanya sing paling abot itu penyakit hati ngopeni. Sehingga sekarang ini ditemukan obat model apapun yang terkait dengan penyakit fisik, kalau atine ora resi ora bakal cepet sembuh. Makanya sekarang itu kan penyakit itu lebih banyak diberi. Kalau dulu kan suntik, obat apa suntik. Sekarang ada nggak dokter yang nyuntik? Hampir tidak ada. Obat yang banyak juga begitu. Ternyata menurut anak saya yang apoteker itu kadang-kadang obat yang banyak diberikan ke pasien itu obat yang membuat tenang. Iya kan? Ada relaksasi. Makanya monggo. Nah, jadi hati itu penting. Makanya kan ala bizikrillah tatmainul qulub. Monggo hati dikenalno karo Gusti Allah supaya ya nun sewu nih. Kebetulan kemarin saya diskusi dengan istrinya ketua Satgas Covid dan istrinya yang pernah jadi direktur bank. Nah, kedua-duanya ini, ibu dua ini aktif di dalam dunia sosial keagamaan. Nah, yang satu ini, ibu yang satu ini itu muridnya almarhum Yai Asrori, Pondok Al-Fitrah di Kedingding itu. Dan termasuk beliau ini juga yang ngelola usaha-usaha pondok itu. Nah, dia bercerita, kula niki marani kiai itu gara-gara ketika hidup di Jakarta itu kan terjerumus kepada praktek-praktek perhitungan kalkulasi duniawi. Akhiratnya nul putul. Nah, supaya balik nang akhirat. Ternyata penyakit-penyakit itu ya juga begitu apa namanya? Itu keserakahan dunia. Hati itu gak tenang. Nah, kalau hati gak tenang, maka konsekuensinya bisa merusak tatanan fisik kan ngoten. Nekan, menstres, menekan berbagai organ fisik. Nah, oleh karena itu monggo kita sing ahli ngaji ini, dunia itu penting, butuh, tetapi sarana untuk ibadah. Bukan sarana kepuasan, bukan untuk akhroson nasi alahaya. Nah, itu. Jadi wahyu itu ya nyentuhnya itu hubungannya dengan hati. Makanya Al-Quran itu ya juga monggo diresiki atine, dipahami, makan angen-angen sak maknane. Kan ngoten nggih. Tombone ati iku 5 ya kan. Maca Quran angen-angen sak maknane. Loh, kalau ngerti sangat sama maknane oh yo Al-Quran itu kok manasno kuping. Wah, agak ngono ceritanya itu. Bi amri idihi dengan izin Gusti Allah. Nah ini. Jadi musaddiqon hale bener akan apa Al-Qur'an 5 marang kitab-kitab baina yadahi kang ono ing dalem tangane yaitu orang-orang Yahudi. Jadi Gusti Allah itu dengan Al-Qur'an itu sudah sudah komplit lah bahasanya, menyempurnakan dan menjelaskan kitab-kitab sadurunge Al-Qur'an. Di samping kitab juga ada nama suhuf kan. Jadi Gusti Allah itu nurunkan wahyu sebelum kita ini, sebelum umat Nabi Muhammad, bentuknya itu Taurat, Injil, Zabur. Jadi Zabur dulu, turun Taurat, turun Injil, turun Al-Qur'an. Nah, sebelum itu beberapa rasul juga dapat perintah, dapat titah. Nah, menurunkan juga suhuf. Konon suhuf ini ya lembaran-lembaran yang jumlahnya ada 100.
Nah, adalah pisufil ula suhufi Ibrahim wa Musa kan itu. Nabi Ibrahim dapat suhu. Qoblahu tegese sadurunge Al-Qur'an. Jadi 5 baina yadaihi. Yadai itu ya jadi Taurat isine sudah dicakup dalam Al-Qur'an, Injil. Karena kitab-kitab dulu itu yang paling banyak itu menjelaskan masalah tauhid. Ya, makanya angelnya umat-umat sebelum Nabi Muhammad beriman kepada Gusti Allah itu memang sudah diprediksi oleh Gusti Allah sendiri. Ya, itu. Nah, kita Al-Qur'an ini bukan hanya urusan tauhid, tetapi isinya itu ada 3. Jadi umurul qalbiyah, umurul jasadiyah, dan umuru hulukiyah. Urusan-urusan dengan hati yang diopeni Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini juga menjelaskan kaya apa sih hati yang harus kita toto, harus kita reka. Karena hati manusia ini kata Imam Ghazali itu merupakan generator yang berperan di dalam menentukan baik buruknya seseorang. Makanya ada ba'isuddin dan ada ba'isul hawa. Jadi kerentek-kerentek sing olo lan kerentek-kerentek sing api. Jadi hati itu bukan lepernya itu, Bu. Jadi hasutan gerakan metafisik di dalam diri kita yang kadang-kadang bentuk angan-angan, bentuk waham gitu kan. Kemudian angan-angan. Makanya ada istilah namanya tulul amal. Orang sing ngangen-ngangen terus, ngereka-reka terusnya. Nah, akal manusia itu hanya jendela untuk bisa meloloskan angan-angan kerteki hati, mimpi-mimpi, bayang-bayang. Itu kan kerjaan-kerjaan halusinasi. Nah, itu hati itu di situ kerjanya. Nah, kalau terjebak kepada reka-reka seperti itu kata Imam Ghazali, maka kita ini terjerumus kepada ba'isul hawa, ajakan-ajakan yang merusak, ajakan-ajakan hawa nafsu. Wahudan wa busyra lil mu'minin. Wahudan isinya Al-Qur'an itu ya, salah satunya itu hudan, nuduhaken saking kesasar, minad dolalati. Ya, itu. Jadi Al-Qur'an itu berfungsi hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, hudan lil muttaqin, petunjuk. Ya, makanya ketika ayat-ayat sebelumnya mufasir menjelaskan hidayah itu apa sih? Hidayah itu Al-Qur'an wa kanjeng Nabi. Hidayah itu petunjuk yang sudah nyoto dijelentrehno oleh Al-Qur'an dan dipraktekkan contohnya oleh Rasul kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita sudah mendapat hidayah seperti itu, wa busyra, maka Al-Qur'an itu ngawei kabar gembira. Busyra itu kabar gembira, Bu. Kabar ing dados bubungah. Nah, bahasa Jawanya kabar ingkang saged memberikan petunjuk kebahagiaan. Monggo kalau boten percados ya gak usah diperdebatkan, gak usah dipertanyakan, sing penting satu, jenengan tiap minggu upayakan khatam Al-Qur'an. Upayakan. Makanya sekarang itu ada odoj. Odoj, iya kan? Apa odoj, Ibu? Ya. Itu. Setiap grup juz 1 siapa, juz 2 siapa, koncone 30 orang, satu rang paket. Nah, saya punya 3 grup, Bu, itu yang maca hataman secara tidak ini ya, tak ini tak iyane rencang-rencang alumni sekolah man dulu. Wah, bentuk grup hataman Al-Qur'an. Itu saya sudah kebagian juz 25. Grupnya alumni Fakultas Syariah, satu grupnya dosen-dosen Fakultas Syariah, karena banyak di rumah daring daripada tidak ke kantor. Nah, alhamdulillah sehingga
Jombang Surabaya itu kadang-kadang 2 juz, kadang-kadang 3 juz. Jombang Surabaya itu sambil duduk di mobil itu. Makanya saya ini nggak pernah salaman sama istri sebelum mau berangkat. Karena apa? Karena punya wudhu. Nah, monggo jenengan rutinkan. Karena apa? Iqra'ul Quran ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Kalau panjenengan rajin maos Quran, insya Allah Al-Quran itu akan memberi syafaat di saat kita disiksa di akhirat kelak. Mudah-mudahan. Makanya di sini wa busyra lan awai kabar gembira, kabar bubungah. Dengan apa? Bil jannati, dengan menjelaskan kebahagiaan di akhirat dengan adanya surga. Kangge sinten? Nah ini lil mukminina, kangge tiang-tiang ingkang beriman. Monggo nggih panjenengan semua, mudah-mudahan iman kita selalu tetap. Makanya doa Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana. Ada yang mengatakan sabbit qalbi, ada yang mengatakan kenapa qulubana? Karena hati kita ini ternyata mempunyai 7 karakter, 7 macam. Sama dengan nafsu. Nafsu juga ada 7 karakter. Nafsu amaroh, lawamah. Nah yang sudah menjurus kepada baik itu namanya mutmainah, rodiyah dan mardiyah. Di atasnya mutmainah itu namanya rodiyah. Nafsu yang sudah masuk ke dalam semua aktivitas kita itu dalam kerangka diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Makanya jadilah mardiyah. Nah, kalau sudah rodiyah itu mardiyah. Ada Bu Mardiyah sini? Enggak ada ya. Nah, kan dijadikan nama orang. Nah, karena saya ini nama. Monggo. Nah, menurut ulama-ulama tasawuf, Bu ngapunten ini, senaoso kita sudah sampai di posisi mutmainnah, itu masih bisa kebujuk. Dengan apa? Dengan rajin ibadah, diakoni. Oh, aku iki sing rajin ke masjid. Aku iki sing paling bisa mensiarkan. Wah, ini kebuju. Makanya di dalam Al-Qur'an masih ada ayat kan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Supaya bisa dalam posisi rodiyah dan mardiyah, maka irji'i. Nah, menurut tasawuf Bapak-bapak, irji'inya itu harus punya mursyid. Nah, ini. Makanya saya lihat ada beberapa jamaah sudah mempraktekkan torikoh tertentu sepertinya. Tapi saya bisa niteni, oh kalau purta tasbihnya begini, oh itu mengikuti torikoh jamaah Naksabandiyah Qadiriyah. Seperti almarhum Prof Syekh itu, beliau ini termasuk pengikut Naksabandiyah Kholidiyah. Ada juga Syatoriyah, ada juga Tijaniyah, ada juga Syadiliyah. Itu. Nah, kelompok-kelompok jamaah-jamaah torikoh itu dalam rangka irji'i. Karena ternyata balik nang Gusti Allah itu tidak mudah, butuh pembimbing. Makanya punya mursyid. Ngoten cari sama dengan Pak Yasin, kelompoknya Temboro itu kan, ya kan, yainya sudah dianggap mursyidnya kan itu ya. Pak Yasin hebat inilah ya. Mengikuti, makanya mengikuti caranya untuk ngelola rutinitas riyadhahnya huruf sekian hari, itu bagian dari, ya itu tadi bagian dari irji'i ila rabbiki pun ngantos. Makanya panjenengan pun ngantos ngarani tiang kalau boten ngertos. Ada lagi yang sampai nangis, contohnya Wahidiyah menangis. Ada lagi kadoso. Semuanya itu ikhtiar. Badu pada taraf ikhtiar. Usaha. Pundi sing di akoni sing diridhoi ya terserah Gusti Allah. Ketika ikhtiar kita dipasrahkan terserah Gusti Allah, itulah yang namanya ikhlas dan tawakal.
Tawakal. Nah, kalau masih balik diakoni ke kita, itu namanya riya. Jadi sebetulnya riya dan ikhlas sing ngukur ya awake dhewe-dhewe. Dudu ustade, dudu kiyaine, termasuk murside. Biasanya mursid itu setelah istilahnya membaiat, mengikat sumpah muridnya dengan mursidnya, wis bebas. Jadi semacam wis terserah awakmu dhewe wa ahsa kula syai'in adada. Saniki apa karepe dhewe wis lakokno, sing penting ya yakin, kan ngoten, mantep. Ya kados ayahnya almarhum Propaisol itu termasuk salah satu khalifahnya dari Yai Romli. Yai Romli itu kebetulan putranya jadi kakak ipar kan. Nah, itu beliaunya termasuk Naksabandiyah Qadiriyah kan itu. Jadi yang menugaskan almarhum abahnya Yai Paisol di Bondowoso itu konon ya Yai Romli. Dan Yai Romli abahnya Yai Paisol itu sing ngopeni kakak ipar waktu kecil katanya itu. Jadi sebetulnya ya sambung-sambung. Nah, dalam dunia pertorikohan itu ikatan batinnya itu cukup kuat. Dan ikatan tawaduknya murid kepada mursidnya juga cukup luar biasa. Berani nggak coba itu jamaahnya kayak Pak Yasin itu dengan kiainya di Temboro untuk itu contohnya kados ngoten. Nah, itu. Karena apa? Karena ada semacam adatul murid ila idal mursyid. Nah, itu wapunan. Mangkana adwalillahi wa malaikatihi wa rusuli wa jibril. Nah, ini diteruskan. Mangkana man sinten mawon kana kang ana sapa siman ana iku aduan musuhi sapa siman. Nah, ini sindiran sebetulnya kepada Bani Israil yang seolah-olah yaitu aku akan iman kalau yang menyampaikan wahyu itu malaikat Mikail. Tahu-tahu kok Jibril. Nah, itu mang sinten mawon kana kang ana sapa niku aduan musuh sapa man musuh lillahi marang Gusti Allah. Pada hakikatnya ketika kita ini iri dengan Rasulullah, iri dengan malaikat, musuhi Gusti Allah, itu pada hakikatnya musuhi Gusti Allah kan. Karena yang ngangkat itu ya karpe Gusti, kehendak Gusti Allah. Makanya panjenengan pun iri dengan status dan posisi seseorang. Ya, itulah namanya qanaah, itu kan di situ harus nerima. Oh, kok si anu kok gak aku. Nah, itu kan hal seperti itu sama dengan kita ini orang nerimo. Makanya Rasulullah mengancam itu lewat ada hadis qudsi. Walam yardo liqadoi walam yaskur linikmai falyatlub robban siwai. Hadis kuncinya seperti itu. Awakmu ora ridho dengan apapun keputusan yang sudah saya tetapkan. Jadi setiap orang itu sudah ada keputusannya sendiri-sendiri, yaitu. Kemudian kita iri, itu podo kareng ngireni Gusti, protes nang Gusti Allah. Apa yang jadi pengurus masjid ini kok Ustaz Nasir? Diireni apa gak ono liyane ta. Itu gak boleh seperti itu. Ya memang karena apa? Karena orang akan dituntut tanggung jawabnya sendiri. Ya nerimo ae. Apa awakmu kok iso jadi bojone JJ, sajane awakmu kan bojo aku kan kacau. Kan repot. Nah, itu gak boleh. Ini sudah ada takarannya sendiri-sendiri. Ada ulu syai'in ala sakinah. Ini perlu kita jelaskan karena agama sing paling abot itu noto iku. Noto putusan Gusti Allah yang sudah ditetapkan kepada seseorang, tapi kita ngireni gitu loh. Usil loh gitu lah itu. Apa kok sing nerusno Yai Paisol kok JJ kok tidak aku kan. Ya semuanya sudah ada ini sendiri-sendiri, ala syakilatinya ada sendiri-sendiri. Ya ngoten cerita saya. Karena apa ya ini Pak Walam ya yaskur linikmai, dan kamu tidak mau bersyukur atas karunia yang sudah aku berikan Gusti Allah. Kata gue, pat lihat lu broban siwai. Saya ki goleo pangeran salahnya aku saya. Oh,
Nah, itu hadis kuncinya kados ngoten niku. Makanya ketika kalau kita ngireni uang musuhi ya, itu pada hakikatnya ya yang dimusuhi ya Gusti Allah, wa malaikatihi lan para malaikat Gusti Allah, wa rusulihi lan para utusanipun Gusti Allah, wa Jibrila. Ini menegaskan ini bayane salah satu contoh dari makanan malaikat itu banyak. Wa ma ya'lamu junuda ilahu ya. Jadi malaikat itu mendahna kata tidak tahu berapa ratus ribu, berapa juta. Memang ada 10 malaikat yang bisa diverifikasi tugasnya, kan ngoten. Kantos sing nyabut nyawa sinten Bu? Israil. Berakrab-akrab Bu dengan Israil ya. Supados kita bisa ya, termasuk yang tanya kemarin mengapa panjang umur, nah, dan mengapa umurnya pendek. Yang jaga surga sinten Bu? Ridwan. Kalau yang jaga neraka Malik. Cuman sayang Bu nggih, tidak ada sogok menyogok dengan malaikat. Jadi kalau sudah masuk neraka, malaikat, saya kan hanya kunjungan kerja saja ke neraka, ini nggak bisa. Biyaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udun. Satu hari di akhirat podo gambarannya kalau 1000 tahun di dunia. Jadi panjangan pun ngantos mikir, kalau seperti Bani Israil kan gitu. Lantamasanan naro ila ayamam maduda. Saya ini tidak akan masuk neraka, hanya beberapa hari saja umpamanya. Jibril itu bisa dibikasril jim ya, bisa dibaca Jibril, wafat siha atau dibahasa Jabril. Kalau di dalam kitab Injil itu kan Gabril ya kan, nah, Jabril itu boleh dibaca bila hamzin, nah, wabihi biyain wadunya. Jibril atau Jibril itu dibaca pendek atau dibaca panjang itu sama saja, atau dibaca Jabril. Wa Mikala lan malaikat Mikail. Nah itu. Fa inna wa maka Gusti Allah iku aduwwul lil kafirin. Ingat loh bahwa Gusti Allah itu betul-betul menjadi akan memusuhi orang-orang kafir. Makanya ini hiburan sebenarnya. Ayat ini hiburan bagi bapak-bapak yang selalu dibully, ibu-ibu yang selalu dirasani. Alhamdulillah. Karena kita yakin Allah ya yang akan memusuhi mereka. Panjenengan pun sakit hati nggih kalau panjenengan ada sing ngilokno, alhamdulillah pun ngantos sakit hati. Biar Gusti Allah yang menyelesaikan urusan. Enak ya, insya Allah orang-orang yang beriman, yang rajin jamaah subuh, rajin ngikuti pengajian setiap habis subuhnya, insya Allah termasuk orang-orang yang akan mendapatkan maunah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin. Karena apa? Fa innallaha aduwwulil kafirin. Bahkan ada ayat hasbakallah, kamu yakin Allah ya yang akan menjaga kita, yang akan merawat kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ibadiyalladzina